Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya DP Anggara. Saya dari Prodi D4 Anestesiologi 3A. Baik, dengan mata kuliah K3 atau Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan Anestesiologi. Di sini kami diberi tema untuk menjelaskan tentang identifikasi HARS di lingkungan kerja, safety things, personal protective equipment. Baik, yang akan dibahas untuk uraian di bawah ini tentang rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, pengertian hazard. Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu yang disebut sumber bahaya hanya jika memiliki resiko menimbulkannya hasil yang negatif. Menurut Cross pada tahun 1998. Selanjutnya, bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya terdapat di mana-mana, baik di tempat kerja atau di lingkungan. Namun bahaya hanya akan menimbulkan efek jika terjadinya sebuah kontak atau exposure. Menurut Tranter pada tahun 1999. Dalam terminologi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, bahaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Bahaya keselamatan kerja atau safety hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka atau injury hingga kematian, serta kerusakan properti perusahaan. Dampaknya bersifat akut. Jenis bahaya keselamatan antara lain: yang pertama, bahaya mekanik; yang kedua, bahaya elektrik; yang ketiga, bahaya kebakaran; dan yang terakhir, bahaya peledakan. Yang kedua, bahaya kesehatan kerja atau health hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Dampak bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatan antara lain yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya biologi, bahaya psikologi. Potensi bahaya hazard yang terdapat di sekitar tempat kerja dapat terdiri dari bahan-bahan yang berbahaya, diantaranya 1. Potensi bahaya udara bertekanan. 2. Potensi bahaya udara panas. 3. Potensi bahaya kelistrikan. 4. Potensi bahaya mekanik. 5. Potensi bahaya gravitasi. 6. Potensi bahaya radiasi. 7. Potensi bahaya mikrobiologi. 8. Potensi bahaya kebiasaan dan getaran. 9. Potensi bahaya ergonomi. 10. Potensi bahaya lingkungan kerja. Bahaya kesehatan HARS. Kesehatan adalah potensi bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Setiap komponen kerja dapat menjadi sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan pekerja. Kerugian kesehatan dapat berupa cedera atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Bahaya atau HARS dapat digolongkan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, HARS tubuh pekerja; kedua, HARS perilaku kesehatan; ketiga, HARS lingkungan kerja; keempat, HARS ergonomik; yang kelima, HARS perorganisasian pekerja dan budaya kerja. Resiko: kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Yang termaksud ke dalam risiko adalah perilaku bekerja, hygiene perorangan,
serta kebiasaan selama bekerja yang dapat meningkatkan risiko gangguan pada kesehatan. Dalam buku Risk Assessment and Management Handbook for Environmental Health and Safety Professional, risk dibagi menjadi 5 macam, antaranya 1. Risiko keselamatan atau safe risk. 2. Risiko kesehatan atau health risk. 3. Risiko lingkungan dan ekologi atau environmental and ecological risk. 4. Risiko kesehatan masyarakat, public welfare atau goal risk. 5. Risiko keuangan atau financial risk. Manajemen risiko merupakan bagian dari sebuah sistem manajemen. Merupakan tahap awal dari proses peningkatan secara berkelanjutan yang diterapkan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Yang manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai proses untuk menghilangkan atau meminimalkan efek merugikan terhadap risiko yang dimiliki oleh sebuah sistem kerja, menurut Dejournay di 2005. Komponen utama yang terdapat dalam manajemen risiko yang dikeluarkan oleh AS atau NZS 4360 berbanding 2004 antara lain. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Selanjutnya, penetapan tujuan. Kemudian, identifikasi risiko dan analisis risiko. Evaluasi risiko, pengendalian risiko, monitoring dan review. Identifikasi risiko. Tujuan dari dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengembangkan daftar komprehensif tentang sumber risiko dan kejadian yang mengikutnya yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Dalam proses identifikasi risiko, terdapat beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan sebuah risiko, antara lain sumber risiko, insiden, konsekuensi, penyebab kejadian, pengendalian, waktu dan tempat. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan nilai numerik untuk nilai-nilai berkonsekuensi dan likelihood dengan menggunakan data dari sebagai sumber kualitas dari Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan nilai numerik untuk nilai-nilai berkonsekuensi dan likelihood dengan menggunakan data dari berbagai sumber. Kualitas dari analisis tergantung pada akurasinya dan kelengkapan data yang ada, serta validitas model yang digunakan. Konsekuensi dapat dihitung dengan menggunakan metode modeling hasil dari kejadian atau kumpulan kejadian, atau dengan memperkirakan kemungkinan dari studi eksperimen atau data sekunder atau data terdahulu. Konsekuensi digambarkan dalam lingkup keuangan teknikal atau efek pada manusia. Menurut AS atau NZS 4360 berbanding 2004. Hierarki pengendalian. Pengendalian adalah proses peraturan alat pelaksanaan atau tindakan yang berfungsi untuk meminimalisir efek negatif atau meningkatkan peluang positif. Menurut AS atau NZS 4360 pada tahun 2004. Hierarki pengendalian merupakan daftar pilihan pengendalian yang telah
diurutkan sesuai dengan mekanisme pengurangan paparan dengan urutan sebagai berikut menurut Tranter 1999. 1. Eliminasi. 2. Substansi. 3. Pengendalian engineering. 4. Pengendalian administratif. 5. PPE atau Personal Protective Equipment. Pengertian safety-sync. Safety-sync adalah sebuah media visual berupa gambar atau ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawan selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun jenis rambut dan berupa 1. Rambut dengan simbol. 2. Rambut dengan simbol dan tulisan. 3. Rambut berupa pesan atau bentuk lisan. Penggunaan warna. Yang pertama, biru berarti perintah melaksanakan sesuatu atau kewajiban memakai alat pelindung diri. Dalam rangka K3 adalah kontrasnya warna biru adalah putih. Selanjutnya, merah. Merah berarti larangan melakukan sesuatu, misalnya tanda stop dan sebagainya, tetapi khusus untuk pencegahan kebakaran, baik berupa petunjuk atau perintah, peringatan maupun larangan. Tetap dipakai warna merah atau kontrasnya warna merah adalah putih. Warna kuning berarti peringatan untuk berhati-hati dan waspada terhadap risiko bahaya. Warna hijau adalah berhati-hati keadaan aman, misalnya untuk petunjuk arah atau jalan pintu darurat, P2K, daerah bebas rokok dan sebagainya. Manfaat safety-sync. A. Menarik perhatian terhadap adanya keselamatan dan kesehatan kerja. B. Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan. Selanjutnya, mengingat para karyawan untuk menggunakan peralatan pelindung diri. Selanjutnya, mengidentifikasikan di mana peralatan darurat keselamatan berada. Yang terakhir, memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perlu dilakukan yang diperbolehkan. Tujuan safety-sync: memudahkan tim. Poin plus saat audit K3, biaya pembuatan safety-sync yang mengacu standar yang sama dengan sync yang tidak standar. Yang membedakan adalah desain gambarnya. Selanjutnya, cara penulisan yang seragam. Terakhir, risiko kecelakaan lebih bisa diminimalisirkan atau lebih baik lagi. APD atau alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment adalah alat-alat untuk pelengkap yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja atau melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja. Alat-alat pelindung diri APD yang dapat digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaan sehingga efektif melindungi pekerjaan sebagai penggunaannya. Alat pelindung diri APD dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu alat pelindung kepala antara lain helmet, topi pengaman, kacamata pengaman, penutup telinga, masker. 2. Alat pelindung badan antara lain earphones, jas laboratorium. Yang terakhir, alat pelindung anggota badan, diantaranya sepatu pelindung, sarung tangan. Bisa dilihat di bawah sini, di situ ada APD, alat pelindung diri. Maaf, di sana ada kesalahan ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika saya terlalu banyak salah, saya juga masih dalam proses pembelajaran. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.